kasih buat pagi yang indah, buat Tuhan yang baik dan mengasihi kami. Kehidupan pada hari ini, memberi kepada kami hari yang baru pada hari ini, memberi kepada kami kekuatan dan kesehatan, memberikan udara yang segar, kondisi yang aman dan nyaman, memberi kepada kami kemenangan untuk mencari Tuhan di tempat ini, memuji menyembah Tuhan Allah yang besar, Allah yang hidup. Terima kasih buat suasana damai dan sukacita, buat sejahtera yang Kau sediakan buat kami dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan disenangkan atas pujian kami. Biar itu menjadi dupa yang harum dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini sebentar kami berdiam diri, dengar setiap perkataan pernyataan firman-Mu. Engkau mari arahkan pikiran kami pada firman-Mu. Engkau buka, siapkan hati kami bagaikan tanah yang subur, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, maka benih itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba berdoa kalau ada hati yang gelisah, hati yang cemas, hati yang ragu, hati yang takut, hati yang jengkel, hati yang benci, hati yang dendam, hati yang tak berkenan, dijamah oleh Tuhan. Agar hati kami itu berkenan bagi kebenaran firman-Mu. Jamah kami, jamah perhatian kami, tubuh jiwa roh kami diberkati oleh firman-Mu, oleh firman yang luar biasa. Firman yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman beri kehidupan kepada yang mati, kekuatan kepada yang lemah, jalan keluar kepada yang membutuhkan, bahkan mujizat kepada orang yang mengalami kemustahilan. Dan kami rindu firman terjadi dan kami alami firman-Mu. Jamah hamba-Mu yang biasa-biasa yang tidak ada apa-apa, taruh hati-Mu di hati hamba, taruh pikiran-Mu di pikiran hamba. Apa yang hamba persiapkan, apa yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang hamba sampaikan. Karena Engkau yang punya gereja dan Engkau yang tahu situasi dan kondisinya. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus, kami berucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan bersama-sama. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat Pak Gembala, baru sampai. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Pak Andi, teman-teman yang sudah sambut ya. Nah, firman Tuhan saya beri judul menyikapi masa depan. Itu judulnya. Menyikapi masa depan. Apa yang dimaksud dengan masa depan? Masa depan adalah suatu kondisi waktu yang akan terjadi belum terjadi. Situasi masa depan. Meskipun situasi masa depan kita belum tahu seperti apa, kayak apa, namun situasi masa depan itu pasti datang, suka enggak suka kita. Situasi masa depan pasti tiba, siap enggak siap kita. Ya. Itu pasti. Besok pasti datang. Lusa pasti datang, minggu depan pasti datang, bulan depan pasti datang. Walaupun orang tidak tahu masa depan, enggak mengerti masa depan. Dan kadang-kadang kita buat cemas, buat takut, bagaimana besok? Apabila hampir semua orang ingin sekali minimal melihat atau melongok untuk mengetahui keadaan hidupnya di masa depan. Waktu saya masih kecil, nonton TV, biasanya kalau film itu bicara film mistik, lalu ada orang kehilangan kerbau, dia datang sama seorang dukun. Pak Dukun, kerbau saya hilang. Lalu Pak Dukun itu akan ambil kuali, taruh air, baca jampi-jampi. Nanti kelihatan di air itu, di mana kerbaunya, siapa yang curi. Jadi bisa melihat. Kalau saudara suka film barat, ada kaca ajaib. Ya, miracle mirror. Kalau orang punya masalah datang kepada fortune teller, dan fortune teller katakan, mau lihat? Di mana pasanganmu, di mana mobil mencuri, maka dia bawa ke kaca ajaib, dan di kaca ajaib akan kelihatan seperti layar. Di sana loh. Itu mistik. Ya. Semua orang pengen tahu masa depan. Mengapa dukun laris di Indonesia, atau mengapa fortune teller laris di luar negeri? Ya. Untuk saya di Singapura, saya nginep di Orchard Road, itu ada dekat, saya lupa nama pasarnya ya. Itu bejeret fortune teller punya kios-kios, dan orang-orang sebelum kerja di Orchard Road berhenti pakai mobil Mercy, BMW, nanti pergi ke loket itu, kasih $5-10, lalu kasih jari tangan. Fortune teller, oh nanti bisa kayak gini, ya, pergi, langsung naik mobil pergi. Yang ditanya bajunya gembel, yang nanya pakai dasi. Aneh ya? Yang ditanya sendalnya warna hitam sama kuning. Yang pergi itu sepatunya Beli yang harganya 10 juta. Itu manusia. Ya.
Mengapa orang Indonesia suka ke dukun, suka pergi ke Gunung Bromo, suka pergi ke orang pinter? Nanti Pak, tolong Pak, baca. Maka kita dikibulin, bawalah ayam hitam, mata hitam, kuku hitam. Mana ada? Pilok aja sudah. Kibulin dukunnya ya kan? Dukunnya kita kibulin. Karena orang pengen tahu apa yang terjadi. Masa depan sebuah misteri. Dan orang pengen lihat seperti apa ke depan. Pasti ada orang pengen tahu. Kalau dia jomblo, dia pacaran sama 4 cewek, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Cuma terjadi ya. Walaupun anak Tuhan, pelayan Tuhan, 1 resmi, 2 ban serep, 3 TTM, yang 4 CCM. Saudara cem-ceman maksudnya gitu ya, tebak sendiri. Dia berdoa, Tuhan, dari yang 4 ini siapa Tuhan yang akan duduk sama saya di pelaminan 2 tahun ke depan? Pengen tahu. Ya. Saudara sekolahin anak, masuk Trisakti. Nah, saudara lihat, sekarang masuk 5 tahun, 10 tahun lagi nanti jadi apa anak saya? Presiden kah? Eksekutif kah? Apalagi kalau saudara kayak saya, anak saya udah kuliah, pagi saya lihat buka handphone, main game. Siang saya pulang tetap main game di kamarnya. Malam saya pulang tetap main game. Saya suruh matikan lampu, tidur, iya. Saya buka pintunya, dia punya selimut nyala. Main game dalam selimut. Lalu saya tuh berkata, Tuhan ini masa depannya gimana ini Tuhan? Main game. Kita pengen tahu. Itu manusia. Jika saja Tuhan izinkan saya mengetahui sepintas tentang masa depan, hidup saya kelak, keluarga saya kelak, pekerjaan saya kelak, pasangan saya kelak. Tentu kita berpikir mengambil keputusan hari ini itu sangat terbantu. Kalau Tuhan izinkan saudara tahu masa depan kelak, itu ambil keputusan hari ini sangat terbantu. Iya Pak ya? Ya. Bahkan kalau saudara sudah tahu jalan hidup saudara ke depan, tahu di mana masalah, di mana kendala, di mana saudara jatuh, di mana saudara rugi, di mana saudara ditipu, tapi ujungnya saudara tahu. Ketika saudara mengalami, saudara lebih siap. Iya Pak ya? Walaupun saudara nggak terima, tapi harus siap. Karena sudah dikasih tahu. Siapa di antara saudara orang tua zaman now? Kayak saya, belajar ya. Di salah satu di iPhone, Apple atau apa di smartphone, ya. Bagi saya yang suka jalan, itu salah satu aplikasi yang saya download itu namanya Waze atau Waze. Ya, itu aplikasi yang saya download karena saya suka jalan, pelayanan di kantor, di hotel, di bank, di pabrik, dalam kota, luar kota, dalam rumah, luar rumah. Ya, jadi saya kalau mau berangkat pagi, kayak mau ke sini, itu saya buka aplikasinya. Nanti titik poin dari rumah saya, baru tujuannya kemana. Ya, di sini Modern Land, cepret, lalu aplikasi kerja langsung kelihatan map, langsung ada durasi jarak tempuh 1 jam 60 menit. Sudah ada jarak tempuh, nanti dia akan kasih tahu gambaran jalurnya lewat mana segala macam, mau lewat tol jalan biasa. Setelah itu dia akan kasih tahu warna jalur itu. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau lagi, warna kuning, warna hijau lagi. Jadi saya bisa prediksi nih, oh kira-kira nanti di sini saya kena kepadatan, di sini kena macet cuma sebentar, tapi setelah itu nanti akan lempeng. Ya, biasanya Waze itu 90% tepat, walaupun dia berjarak, kalaupun ada miss jarak-jarak 2-5 menit aja, tapi prediksinya tepat. Udah saya pakai berapa kali. Kalau kita pakai Waze, kita jalan atau Waze dan kita kena macet di jalan, ngomel nggak? Ngomel nggak? Tapi lebih siap nggak? Karena kita sudah tahu, oh tadi saya udah dibilang sama Waze saya kena macet dekat Pulau Gadung. Jadi saya akan menikmati saja, karena kita tahu nanti lewat kok. Prediksi. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, aplikasi atau kecanggihan teknologi manusia pun tidak bisa memprediksi masa depan. Karena berapa kali ketika saya buka benda itu, dia prediksi 1 jam, rupanya menit yang ke-15 macet total, 2,5 jam saya sampai akhirnya. Apakah saya salahkan Waze? Tidak, kenapa? Karena 15 menit lalu dia prediksi, 15 menit kemudian dia nggak tahu apa yang terjadi. Satelit nggak tahu apa yang akan terjadi 15 menit kemudian.
Karena tiba-tiba nanti busway tabrakan sama truk, bajai tabrakan sama taksi, motor tawuran, itu jadi macet total. Jadi ke depan pun, sekalipun kita dibantu alat teknologi, gak ada yang bisa pastikan dengan baik. Nah, ketika saya pelajari Alkitab, apakah ada di Alkitab orang-orang yang sempat diberitahu tentang masa depan hidupnya? Ada berapa orang saya pelajari. Satu kali ada seorang raja namanya Hizkia, dia sakit. Ketika dia sakit, dia doa sungguh-sungguh. Dan ketika dia doa, lalu Tuhan bilang, Hizkia, udah jangan nangis terus. Saya akan kasih kamu umur 15 tahun ke depan. Wah, untung ini orang. Cuma Hizkia yang satu-satunya diberitahu masa depan umurnya. Di Alkitab lain gak ada, saya udah baca. Cuma dia dikasih tahu, nanti kamu sembuh, umurmu nambah 15 tahun. Ya, biasanya kalau umur saudara 20 dikasih tahu umurmu 15 tahun lagi, itu kekecewaan. Masa Tuhan 35 gitu kan. Tapi kalau umurmu 70 itu 15, 85 itu kebahagiaan. Jadi tergantung di mana starting umurnya. Dari mana berangkatnya itu datang perkataan. Satu, Hizkia. Yang kedua itu Saul. Jadi waktu orang Israel perang sama Filistin, lalu mereka mau ibadah di bait suci atau di mana gitu ya kata Alkitab, tiba-tiba Samuel gak datang-datang. Samuel belum datang-datang sang nabi karena harus dia yang pimpin ibadah. Saul take over, dia pimpin ibadah, dia layani semua tentara. Habis ibadah Samuelnya nyelonong datang. Siapa yang pimpin ibadah? Kata Samuel. Saya, kata Saul. Siapa yang suruh kamu pimpin ibadah? Perhatikan, di Alkitab ada pemisahan antara kepemimpinan politik dengan kepemimpinan rohani. Alkitab tuh. Jadi pemimpin politik seberkuasa apapun tidak boleh menguasai kepemimpinan rohani. Itu di Alkitab jelas ada batasannya. Dan raja-raja Israel tahu itu. Bisa nggak dia bunuh Samuel? Bisa, tapi yang dia lawan nanti Tuhan. Bisa nggak dia penjarakan? Bisa nggak dia bilang, Samuel kamu tahu nggak saya ini raja? Bisa, tapi dia tahu nanti lawannya Tuhan. Nggak berani dia diam aja. Samuel bilang mulai sekarang kerajaan diambil daripadamu dan kau akan digantikan. Jadi Tuhan tak berkenan, Tuhan tidak suka sama engkau. Bapak Ibu, hidup menurut panggilanmu. Kalau Bapak Ibu panggilnya bisnis, hidup di situ, ya. Kalau panggilannya hamba Tuhan, hidup di situ. Jangan ambil semua, amin ya. Kalau engkau bergerak di bidang politik, hidup di situ. Jangan ketika saudara bisa berkuasa, ingin kuasai semua, nggak boleh. Apalagi berkaitan dengan kehidupan spiritual. Itu urusannya beda. Amin. Tuhan panggil orang-orang khusus untuk itu. Dan itu nggak dibuat-buat. Ya, nggak dibuat-buat. Saya dulu kerja, tapi Tuhan panggil. Udah saya tolak, tapi Tuhan panggil. Akhirnya saya tinggalkan kerjaan saya. Kalau Tuhan panggil. Ya. Ada teman saya memanggilkan diri. Ngerti menggala? Pura-pura terpanggil. Padahal nggak jalan-jalan pelayanan, akhirnya balik lagi. Memang bukan panggilannya di situ. Kalau bukan panggilan, jangan masuki. Kalau panggilan Tuhan, ikuti. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah si Daud. Tapi mau saya kasih tahu si Samuel. Si Samuel gini, si Saul begini. Ketika Nabi katakan bahwa pemerintahan diambil daripadamu, dan pada saat itu orang Filistin perang sama orang Israel, lalu Goliat dikalahkan Daud, dan Daud mulai bersinar, dan Daud direkrut menjadi pas pampres, sebenarnya pasukan raja ya. Lalu dia mendapatkan pangkat khusus diberi oleh Saul, dia perang kemana-mana, dia jadi panglima jenderal, dan ketika dia masuk Yerusalem, putri Yerusalem berseru, Saul bunuh beribu-ribu, Daud bunuh berlaksa-laksa, alarmnya si Saul bunyi. Net, oh jangan-jangan ini nih. Dia ingat apa kata Samuel, kamu akan digantikan, alarmnya bunyi. Oh jangan-jangan ini orangnya. Nah, sejak saat itu dikatakan maka Saul berupaya bunuh Daud. Diambilnya tombak, dibunuhnya. Paling ini anak mantunya ini, karena putrinya Saul nikah sama Daud. Tapi kalau orang sudah ambisi, mau anak mantu pun disingkiri. Di sini nggak ada. Amin. Di sini nggak ada. Dikejar-kejar Daud, tapi Daud nggak mau balas. Tuhan kasih tahu masa depannya, apa yang dikerjakan oleh Saul.
Dia mau rusak masa depan itu. Nggak terima dia. Tuhan sudah bilang lewat Samuel, engkau tidak jadi raja lagi, anakmu tidak. Tapi dia coba rusak dengan cara bunuh Daud. Beda dengan Daud. Ketika si Saul sudah dikatakan game over sama Samuel oleh Tuhan, dan Samuel bilang, Tuhan siapa rajanya? Pergi keluarga Isai, kata Tuhan. Di sana kau akan tunjukkan seorang anak. Dari nomor 1, 2, 3 nggak ada yang berkenan. Kata si Samuel, ada nggak anakmu yang lain? Kata Isai, ada di padang. Panggil kalau nggak makan. Sementara Daud lari, sepemandangan si Samuel, roh Tuhan bilang, itu dia. Masih lari nih, belum duduk. Tuhan bilang, itu dia. Dan ketika si Daud sujud di depan Samuel, dia buka buli-buli, dia tumpahkan buli-buli. Buli-buli ini adalah minyak urapan. Beda minyak urapan zaman Alkitab yang sekarang. Perhatikan Bapak Ibu, saya pengajar ya, saya suka baca Alkitab belajar. Minyak urapan zaman dulu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham ya. Itu enggak sembarangan dibikin. Itu hanya dibikin oleh keluarga imam tertentu, enggak boleh semua keluarga imam. Dan campurannya itu dari 7 campuran. Ada unsur kayu, ada apa, ada 7 campuran. Dan orang lain enggak boleh bikin ini. Kalau ada orang lain tiru-tiru bikin, dibunuh, dilempar pakai batu. Dan itu dipakai momennya 2 kali. Melantik imam besar atau melantik raja, cuma itu aja. Itu konteks daripada minyak urapan. Beda sama sekarang saya lihat. Amin. Enggak sembarangan. Jadi minyak urapan zaman dulu enggak minyak bimoli, bukan. Itu minyak khusus. Bukan minyak filma, bukan. Dan yang buat bukan pabrik. Itu orang yang ditunjuk Tuhan. Imam tertentu. Ya. Dan dipegang oleh siapa? Dipegang oleh nabi-nabi. Dipegang oleh imam-imam. Di mana dipakai? Perhatikan. Ketika imam besar mati, ganti imam besar itu diurapi. Ketika seorang raja dilantik, baik oleh kasus apapun, maka nabi akan datang, akan urapi dia. Itu sebagai tanda ini permit raja dari Tuhan. Dan diurapi Daud. Nah, ketika Daud diurapi, Daud nggak bilang gini sama Samuel, Pak Samuel, mana tahtanya? Kan udah jadi raja nih. Istananya di mana Pak Samuel? Pasukannya mana? Enggak. Dia kembali jadi apa? Dia kembali jadi gembala. Ketika Daud diberitahu masa depan jadi raja, dia nggak paksa, dia nggak kejar, dia nggak tuntut, dia ikuti proses Tuhan. Dia ikuti jalan-jalan Tuhan. Tapi itu ada di kepalanya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Dan ketika dia jadi raja, dia nggak sombong. Karena apa? Tuhan sudah kasih tahu. Tuhan pilih dia. Amin. Kalau saudara sudah jadi besar, jangan sombong. Karena apa? Memang Tuhan sudah rencanakan. Kalau engkau jadi bos, jangan sombong. Karena Tuhan sudah planning. Kalau kau menjadi pengusaha sukses, jangan sombong. Karena apa? Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari, nggak kebetulan itu. Kalau kau menjadi Perdana Menteri kah, menjadi pejabat kah, jangan besar kepala. Tuhan desain buat hidupmu. Dan hiduplah atas panggilan Tuhan. Dan jadilah berkat. Amin ya. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi ketika Daud diberitahu, dia nggak paksa, nggak bantu Tuhan. Dia ikuti saja, ikuti proses. Yang penting dia jaga hatinya, dia hidup. Namun Bapak Ibu kan kita nggak seperti orang-orang di Alkitab. Nggak dikatakan Tuhan, Gordon nanti 10 tahun pelayananmu. Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Nggak ada ya. Kalaupun ada orang pendeta besar ngomong, saya nggak percaya sama dia. Ngapusi nih kata orang Jawa nih. Ngibul, no. Nggak mau saya percaya. Apalagi kalau dibilang, Bapak nanti calon anak mantumu, anak pengusaha sana. Jangan denger itu. Itu lebih tingkat tinggi itu, jangan percaya. Ya. Lalu bagaimana kita menyikapi masa depan yang kita nggak tahu? Firman Tuhan nggak pernah ngomong secara spesifik. Kita nggak paham bagaimana kondisinya. Namun mau tidak mau kita pasti masuk ke dalamnya. Mau tidak mau saudara akan masuk besok, masuk lusa, masuk minggu depan. Sementara kita nggak tahu kondisinya bagaimana. Apa pegangan kita untuk menyikapi? Apa pegangan kita untuk menyikapi hari depan? Dan saya rasa itu juga ada dimensi baru ke depan. Bagaimana saudara menyikapi dimensi baru ke depan hidup saudara? Mari buka kitab saudara dalam kitab Mazmur 33 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 33 ayat 22. Kita baca 3, 2, 1. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu.
Langkah pertama menyikapi masa depan, maka saudara harus berharap akan kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Besok datang pagi-pagi saudara katakan, Tuhan beri kasih karunia yang menyertai saya. Harap sama Tuhan. Lusa datang, saudara katakan, Tuhan beri kasih setia Tuhan menyertai saya. Begitulah yang harus kita kembangkan sikap untuk menyikapi hari depan, waktu ke depan, masa depan. Agar kita bisa menjalaninya, menyambutnya, dan kita hidup di dalamnya. Pemazmur tahu bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri untuk menyambut hari esok. Pemazmur tahu keluarganya nggak bisa menyambut hari esok dengan berjalan bersama. Pemazmur tahu bahkan bangsa Israel pun nggak bisa, nggak mampu untuk berjalan sendiri menyambut hari depan. Dan ketika mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk masuk ke hari depan, mereka hanya berharap kasih setia Tuhan, berharap penyertaan Tuhan. Itu saja mereka kembangkan setiap hari. Setiap hari. Karena Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang bisa prediksi kayak apa hidup ke depan. Enggak ada. Bahkan saya mau katakan 5 menit ke depan pun kita enggak tahu. 10 menit ke depan pun kita enggak tahu. 1 jam ke depan pun tidak tahu. Makanya dalam perjanjian baru Paulus mengajarkan kalau engkau punya planning ke kota A, ke kota B, bilang lagi nih, apabila Tuhan menghendaki, itu kalimatnya. Enggak bilang, pasti gue sampai sana. Enggak bisa. Pasti saya sampai ke Cina, ada corona, balik lagi, ya kan? Enggak bisa. Karena kita enggak tahu. Ketika saudara tidak tahu ke depan, pertama, bersandar kepada kasih karunia, itu pun seizin Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, amin. Kalau Tuhan kehendaki. Seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki. Ya, apabila kita mengembangkan sikap, mengharapkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita menjalani hari esok, lusa, minggu depan. Alkitab katakan, sikap seperti ini Bapak Ibu, sikap seperti ini akan menyadarkan kita bahwa ketika kita melangkah, kita tidak melangkah sendirian. Karena apa? Karena Tuhan akan mengawasi langkah-langkah orang yang berharap padanya. Tuhan akan mengawasi. Dalam ayat yang ke-18 pasal 33 dikatakan, itu mundur ya, karena tadi kita dua-dua itu naik ke atas. Dikatakan demikian, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Katanya kalau saudara mengembangkan sikap menyambut hari depan, waktu depan, masa depan, dengan berharap kasih setia Tuhan dikatakan, maka mata Tuhan mengawasi saudara. Mata Tuhan mengawasi saudara. Itu apa maksudnya Bapak Ibu? Seluruh keberadaanmu ketika kau masuki hari yang baru, lusa yang baru, minggu depan yang baru dikatakan tidak luput dari pengawasan Tuhan. Tidak luput dari perhatian Tuhan. Engkau menjadi pusat perhatian Tuhan. Wow, saya mau katakan engkau menjadi pusat perhatian Tuhan. Kalau kembangkan sikap, Tuhan, biarlah kasih setiamu menuntun saya menyambut waktu-waktu ke depan di mana Alkitab katakan orang yang punya hati seperti ini menjadi pusat perhatian Tuhan. Kalau manusia memperhatikan orang beda dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan orang, apa yang kita perhatikan? Kita pengen tahu utangnya ada di mana, ya kan? Kita pengen tahu selingkuhannya ada di mana. Kita melihat orang itu niatnya jelek. Ya. Kalau Tuhan tidak, Dia mau pastikan engkau dalam kondisi yang terjaga. Dia memastikan engkau dalam kondisi yang terkendali. Engkau dipastikan bahwa tidak ada satupun perkara yang menimpa dirimu. Itu melebihi kemampuan, kekuatan, kerohanianmu. Jadi kalaupun terjadi, ada screening daripada Tuhan. Apapun model masalahnya. Karena Alkitab katakan, Tuhan perhatikan engkau. Tuhan perhatikan engkau. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu menjadi pemimpin yang baik di pekerjaan saudara, kalau ada orang baru masuk, maka biasanya kalau orang ini punya DNA yang bagus, maka dia menjadi pusat perhatian kita. Nah, buat teman-teman yang masih muda, perhatikan, kalau kau baru masuk kerja, engkau diperhatikan oleh pimpinanmu, walaupun dia enggak pelototin, dia perhatian pikirannya, dia tahu. Kita masuk mepet-mepet, dia tahu nanti. Kita pulang cepat juga dia tahu. Kita kerjanya dia tahu, walaupun dia nggak lihat, dia ada di kantor.
Tapi perhatiannya dia bisa evaluasi, dia bisa amati. Itu panca indera seorang pemimpin. Ya. Dan biasanya kalau ada seorang baru itu dikerjain oleh orang-orang luar, kalau ini baik, pemimpin akan coba take over. Kalau dia diberi beban oleh kepala divisinya yang melebihi kapasitas dia, pemimpin akan tegur pemimpin divisi, kata, jangan itu belum, itu anak baru, jangan dikasih, itu tugasmu. Akan diupayakan saudara bertumbuh dengan baik. Kalau ada orang-orang treatment dengan tidak baik. Tuhan pun demikian. Amin. Tuhan pun demikian. Jadi hadapi, sikapi masa depan dengan mengembangkan sikap, berharap akan penyertaan kasih setia Tuhan, maka Tuhan akan perhatikan saudara. Ya. Yang kedua dikatakan ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Yang kedua, kalau engkau mengembangkan sikap berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan memelihara hidupmu. Itu kata Alkitab. Ketika pemazmur tulis ini Bapak Ibu, bayangannya itu terbang 700 tahun ke belakang. Apa yang dia bayangkan? Dia bayangkan nenek moyangnya yang sedang mengembara di padang gurun. Pemazmur ini sama dengan syair. Orang kalau tulis lagu itu pasti ngebayang. Apa sih? Kalau dia lagunya putus cinta, pasti waktu dia putus cinta. Kayak gitu, dibayangkan. Pemazmur ketika tulis kayak gitu, dia nggak sembarang tulis kata-kata puitis ini. Dia harus punya dasar untuk kata-katanya. Dan melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dia bayangkan perjalanan nenek moyangnya ratusan tahun yang lalu di padang gurun. Dan ketika nenek moyang mereka berharap pada Tuhan hari esok, hari lusa, minggu depan, tahun depan, Alkitab katakan, maka Tuhan pelihara orang-orang seperti ini. Dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Ya. Dikatakan di situ, dikatakan bahwa melepaskan jiwa mereka daripada maut. Tidak satu pun maut berhasil membinasakan orang Israel di padang gurun. Dan dikatakan, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tidak satu pun jenis kelaparan yang bisa memusnahkan orang Israel. Itu kalau mereka berharap pada Tuhan. Ya. Padang gurun. Saya sudah main ke sana berapa kali. Wah, terbang dari Kuala Lumpur, kami mendarat di Kuwait. Kuwait. Ketika saya buka kaca, Kuwait itu Bapak Ibu. Sejauh mataku mandang, kuning semua. Batu, pasir semua. Nggak ada warna hijau. Yang ada itu apa yang bakar gas itu? Kalau saudara main ke Pertamina Balikpapan itu ada tiang lalu ada api gitu ya, ada kilang. Itu yang banyak di mana-mana. Saya lihat dari pesawat. Hamparan luar biasa. Saya mendarat di Abu Dhabi, adik-beradik mirip Betty, beda tipis juga. Saya mendarat di Jordania, sama juga pemandangannya. Gorsang, batu, pasir. Kami naik bus dari Kairo ke Yerusalem sana. 12 jam itu padang pasir semua. Kalau Alkitab bilang orang Israel bersungut-sungut, wajar mereka bersungut-sungut. Karena nggak ada pohon, nggak ada tempat transit, nggak ada tempat berlindung, nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret. Yang kalau kepanasan beli, nggak ada Starbucks, nggak ada kopi kenangan, nggak ada janji jiwa di situ. Nggak ada lapo buat orang Batak di situ. Nggak ada. Gorsang semua. Perhatikan ini. Dan mereka menghadapi padang gurun. Bukan sehari 2 hari. Besok bangun padang gurun. Perhatikan ini. Minggu depan bangun padang gurun. Tahun depan bangun padang gurun. 5 tahun depan padang gurun. Mereka buka mata pagi hari. Padang gurun. 20 tahun mereka buka mata padang gurun. 30 tahun mereka buka padang gurun. Apa maksudnya? Mereka diperhadapkan dengan sebuah medan. Bukan medannya Sumatera, bukan. Dengan sebuah kondisi kehidupan di mana alam tidak menunjang kehidupan mereka. Nggak ada pabrik bulog untuk makanan mereka saat itu. Mengapa saya perlu bilang? Karena mereka jumlahnya 2 juta orang Bapak Ibu. 2 juta orang makan 1 hari 3 kali. Berapa ton beras mereka butuh every day. Dan orang Timur Tengah kalau makan, jubilah.
saya itu guide kami itu orang Timur Tengah. Oh kalau makan abuna katanya. Apa ini abuna? Pendeta, iya ya. Piringnya besar itu. Oh makan itu luar biasa. Dia punya ayam panggang itu. Mungkin 1,5 kilo. Bagi 4, enggak, 1 orang 1 gitu ya Tuhan. Satenya orang sana, kalau saudara sate pakai lidi, dia pakai besi. Coba saudara lihat sate kebab itu, pakai besi dia. Ayam, timun, apa segala macam, udah 1. Saya bilang, gimana ngambil? Ambil 1, itu abuna, ambil. Baru kita potong nanti jatuh ke piring. Kalau nyampe ke piring 0,5 kilo itu sudah. Makanya badan mereka besar-besar. Perhatikan, meskipun badan mereka besar, makanan mereka banyak. Dan tidak ada padi di padang gurun. Enggak ada pabrik roti di padang gurun. Mereka tidak pernah kelaparan. Tuhan tidak pernah kehabisan cara pelihara mereka. Sekalipun tidak ada sumber makanan di padang gurun. Amin. Dan itu bukan 1 hari. Puluhan tahun. Makanya Alkitab katakan, mengapa mereka bisa hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak ada sumber makanan. Enggak ada. Alkitab katakan, mereka berharap pada Tuhan. Besok mereka berharap pada Tuhan. Lusa tetap padang gurun. Bulan depan, minggu depan tetap. Mereka berharap pada Tuhan. Maka Tuhan pelihara. Ketika mereka berjalan, perhatikan Bapak Ibu, mereka kehausan. Dipaksa Tuhan pasir keluarkan air. Dipaksa Tuhan gunung batu keluarkan air. Yang saya tahu air itu ada dataran rendah. Yang saya tahu. Kalau ada gunung, dataran rendah, gali itu ada air. Kalau ada laut, gali pinggirannya, tapi air asin. Padang gurun itu saya lihat, wah luar biasa. Padang gurun, gunung batu, begitulah medan yang mereka lewati. Tapi ketika mereka haus, Tuhan paksa pasir keluarkan air. Tuhan paksa gunung batu keluarkan air. Dan perhatikan, mereka minum. Wow. Pernah lihat orang Timur Tengah minum? Ada. Unta. Itu orang yang minum. Kalau untanya minum. Saya pelajari unta minum 1 ekor itu 40 liter. Every day. Kalau satu keluarga, perhatikan, satu keluarga itu pegang 1 unta. Mereka 2 juta berarti 600.000 kakak, 600 unta, 600.000 unta. Kali 40 liter, korslet atau saudara nggak bisa. Jadi hitung-hitung itu. Capek kita ngitungnya itu. Istilahnya banyak itu. Saya rasa kalau kemarin banjir Jakarta, unta mereka itu pasti kering. Pakai unta mereka, kering itu pasti. Sedot sama dia 40 liter 1 ekor, 40 liter, wah bersih semua. Masanya importnya itu mahal ya kan. Kargonya enggak kira-kira. Tapi Alkitab katakan mereka tidak pernah mati kehausan. Bapak Ibu, sering kali begini, orang dagang itu ketakutannya, bisnis lancar enggak minggu depan? Pembeli banyak enggak? Lawannya sedikit apa banyak? Kompetitornya bagaimana? Iklim bisnisnya, peraturan legalitasnya bagaimana? Regulasi pemerintahnya bagaimana? Sering kecemasan muncul. Besok bagaimana? Belum lagi masalah duit. Ada modal enggak? Ini aduh barang udah mulai habis. Cash flow-nya cocok enggak? Break even point enggak saudara? Ketika saudara ambil uang di bank, bagaimana bayarnya balik? Sementara barang yang dijual dari pinjaman enggak jalan. Waduh, semaput itu. Tapi kan baru 1 hari kan, baru 2 minggu kan, bikin 2 tahun, belum 40 tahun kan. Nah, lihat Alkitab baik-baik. Kalau kau berharap atas prediksi masa depan, usaha bisnis daganganmu kayaknya kacau ini. Pelajari Alkitab. Asal kau berharap, maka Tuhan yang pelihara. Dia pelihara hidupmu, dia pelihara keluargamu, dia pelihara bisnismu, tokomu, daganganmu, usahamu. Dia pelihara meskipun sepertinya tidak ada dasar berharap, dia pelihara. Enggak ada dasar berharap orang Israel dapat roti dari pasir, enggak ada. Enggak ada dasar berharap orang Israel mendapatkan daging dari batu pasir, enggak ada saudara. Enggak ada dasar mereka berharap dapat air dari gunung, enggak ada. Tapi di sana ada Tuhan. Nah, kalau Tuhan katakan pelihara, maka Tuhan pelihara. Maka ada lagu lama yang saya suka nyanyi kalau ke PPP. Karena sekarang lagunya sulit dihafal.
Apanya aransemennya lah menjelimet. Jadi susah menghafal dulu Tuhan Yesus. Zaman dulu simpel lagunya. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah. Dia peliharaku. Simpel. Iman naik. Enggak perlu naik, turun. Tikung, enggak perlu. Kuncinya simpel, paling 3 kunci itu, cereng habis dapat sudah. Tapi iman muncul di situ. Amin. Simpel tapi menguatkan. Ingat, kalau engkau ragu ke depan, bimbang ke depan, asalkan menyikapinya dengan berharap akan penyertaan Tuhan. Dia jamin dia pelihara saudara. Amin. Amin. Yang kedua, bagaimana saudara menyikapinya? Dalam Yosua 3:15, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu, Musa sudah mati, yang gantikan Yosua. Kasihan Musa mati, kenapa? Dia mati, enggak sempat injak tanah Kanaan. Kenapa dia enggak sempat injak Kanaan? Satu kali orang Israel bersungut-sungut, minta air, Tuhan bilang ngomong sama batu. Just talk, ngomong aja. Batu keluarin air, pasti Tuhan katakan keluar air. Marah si Musa, agak jengkel dia sama orang Israel, enggak ngomong, diketoknya batu itu. Tuhan suruh dia ngomong, dia pukul batu. Memang airnya keluar, tapi itu pelanggaran buat Tuhan. Kecil sepele, tapi pelanggaran. Tuhan bilang karena kau tidak taat, aku suruh ngomong, kau pukul, kau tidak akan masuk tanah Kanaan. Cuma Tuhan ajak dia pada sebuah gunung di daerah padang gurun, dan berikan visi ilahi, mata ilahi untuk melihat tanah Kanaan. Menurut akal sehat Bapak Ibu, dari padang gurun lihat tanah Kanaan, mata telanjang itu nggak dapat. Saya udah lihat. Saya sudah naik ke gunung yang ada ular itu, ya di daerah Jordan. Saya lihat, nggak kelihatan, Israel nggak kelihatan. Jadi kalau Alkitab bilang ketika dia naik ke gunung dan Tuhan lihatkan tanah Kanaan, itu Tuhan yang singkapkan dengan mata ilahi. Sehingga dia, begitu toh tanah Kanaan. Bisa dilihatnya, ada air, ada kebun, ada pohon-pohon, bisa dilihat sama dia. Sementara ini manusia padang gurun. Pengen dia mencicipi bagaimana tanah yang subur. Pengen dipijaknya. Tapi gak sempet. Akhirnya dia naik ke surga. Ya, dalam satu kesalahan kecil akhirnya nggak masuk tanah Kanaan. Capek-capek dia pimpin orang Israel, dia kalahkan Firaun, dia berikan tanda-tanda luar biasa, namun gara-gara pelanggaran kecil dia nggak masuk. Tapi akhirnya Musa masuk tanah Israel. Iya apa ya? Pernah nggak saudara baca Musa akhirnya masuk tanah Israel? Nggak pernah. Mau saya kasih tahu? Saudara bilang ini Pak Pendeta ajaran sesat ini. Saya tanggung jawab kalau ngomong Bapak Ibu. Begini ceritanya. Satu kali Yesus naik di atas gunung. Dan tiba-tiba dia berubah rupa. Petrus ngintip dengan murid-murid lain. Dan ketika Tuhan Yesus berubah rupa, ada 2 nabi di sampingnya. 2 nabi, kiri kanan ngomong-ngomong sama Yesus. Bicara-bicara mereka kata Alkitab. Dan tiba-tiba Petrus nyeletuk, Tuhan. Setelah kemuliaan pergi dan yang 2 nabi itu naik ke surga. Petrus bilang, Tuhan, boleh enggak nanti aku bangun 3 kemah? Apa kata Tuhan? 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Hebat Tuhan itu. Sekalipun Musa sudah di surga, Tuhan tahu kerinduannya pengen pijak tanah Israel. You turun sebentar, Tuhan saudara hebat. Saudara bisa bayangkan enggak kira-kira ketika Musa turun dari surga, injak itu tanah Kanaan. Di samping Yesus lagi, saya percaya masgul hatinya. Inilah tanah yang kulihat. Nah, sekarang saya diizinkan walaupun sebentar saja. Itu pasti masgul hati. Coba tempatkan diri saudara jadi diri Musa saat itu. Cuma banyak orang cuma lihat kemuliaan Tuhan. Saya lihatnya beda. Saya lihat perasaan Musa bagaimana. Kalau Elia seringnya bolak-balik Israel. Kalau Elia sering keluar masuk. Musa enggak sempat. Tapi Tuhan izinkan dia turun sejenak. Ngomong sebentar sebelum akhirnya dia naik ke surga lagi. Amin. Tuhan tahu kerinduan Musa walaupun sudah sempurna di surga. Ngapain yang ngurus bumi? Udah di surga, ya kan? Tapi Tuhan itu hebat. Dan akhirnya Yosua pimpin.
Ketika Yosua pimpin, mereka sudah dekat tanah masa depan. Tanah Kanaan, ya kan? Tanah perjanjian yang dijanjikan sama Abraham. Dan di depan mereka ada sungai Yordan. Sungai Yordan, Bapak Ibu. Dan sungai Yordan itu, Yarden itu turun. Dari pegunungan Hermon air turun, nanti bermuara pada Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Tiberias, apalah namanya, danaunya satu. Saya dulu pikir ada banyak danau, rupanya danau satu. 3-4 panggilan. Kenapa Pak 3-4 panggilan? Karena satu desa sana bilang ini Danau Genesaret. Desa yang sana katakan enggak ada Danau Galilea, suka-suka mereka. Itu kampung mereka, ya kan? Jangan kita ributin itu. Nanti dari Danau Galilea akan turun lagi sungai itu, nanti turunnya kemana? Ke Laut Asin. Yang orang bisa berenang, walaupun nggak pintar berenang, ngambang. Jadi Yardenit. Jadi lebar dari lebar sungai Yordan di antara 10 sampai 20 meter lebarnya, tergantung tikungannya di mana. Kedalamannya di antara 4 sampai 20 meter juga. Jadi tergantung tikungan di mana. Ya. Dan banyak orang ke sana untuk baptisan air. Udah dibaptis di Indonesia, baptis balik di situ. Katanya nggak sah. Siapa bilang? Baptisan saudara itu yang paling sah. Itu ketika pertama kali saudara bertobat terima Tuhan. Mau dibaptis di Kalimalang pun. Kali Ciliwung pun. Kali Jodoh pun. Bukan di komplek Kali Jodohnya, di sungainya maksudnya. Itu yang tepat. Kapan pertama kali kau bertobat percaya Tuhan? Dilayani. Itu yang mantap. Ada orang bilang, enggak sah di Indonesia. Siapa bilang? Enggak sah. Enggak ngerti teologi, enggak ngerti doktrin. Tapi kalau saudara mau dibaptis untuk konfirmasi, enggak apa-apa. Cuma jangan saudara bilang ketika bertobat di Indonesia, enggak afdol keselamatannya. Oh itu bengkok teologi kita. Enggak betul berarti yang ngajar itu enggak betul. Karena yang buat saudara bertobat, itu Tuhan Yesus, Roh Kudus. Baptisan itu sebagai ornamen, sakramen saja. Pernyataan, you terima Yesus, begitu loh. Lalu ada yang katakan harus 7 kali baptisan. Dari mana pula baptisan 7 kali? Capek kali lah kita yang hidup Kristen ini kan. Aduh. Dan di Sungai Yordan banyak ikan lele. Saya lihat, banyak ikan lele. Kalau ada di situ orang Jawa Timur, pecel lele akan jadi di situ. Gede-gede. Dan dibaptis nggak seperti kita, mereka gitu saja. Ya. Dan saya tidak tahu orang Israel ada di mana ini. Saya nggak tahu tikungan mana mereka ada. Tapi Tuhan bilang, Yosua suruh sama orang Israel, mereka menguduskan diri. Biar besok aku adakan tanda heran. Itu kata Tuhan. Lalu Yosua katakan, semua kuduskan diri ya. Karena Tuhan akan berikan tanda heran besok. Dan menurut Alkitab yang saya baca, seringkali terdapat korelasi. Perhatikan, kalau saya katakan seringkali, saya kalau khotbah itu kata-kata saya pilih baik-baik. Seringkali terjadi korelasi di antara kekudusan hidupmu hari ini dengan mujizat hari esok. Bukan selamanya seperti itu. Ngerti? Tapi seringkali berarti volumenya lebih banyak istilahnya. Bukan kalau saudara kudus, blank 100%, enggak kayak gitu juga. Karena ada maksud Tuhan juga, kalau enggak Tuhan kerjakan walaupun saudara kudus. Ya. Tapi seringkali di Alkitab, ketika you jaga hidup baik-baik hari ini, kuduskan diri baik-baik ini, dengan pertolongan Tuhan di hari esok. Itu sering saya baca di Alkitab. Jadi Bapak Ibu, engkau yang mengharapkan pertolongan Tuhan di masa depan, di hari depan. Perhatikan, coba cek hidup hari ini. Kalau ada hati benci, ada hati dendam, ada dosa simpanan, kebiasaan buruk, 50 kali bolak-balik Ungaran, Tuhan gak jawab. Tahu Ungaran sana, yang Bukit Dua itu. Bolak-balik kok ke sana karena jalan tol sudah lempeng begitu, 6 jam nyampe. 20 balik, enggak, kalau enggak becus di dalam, Tuhan enggak. Dibereskan dulu. Baru Tuhan kerja ke depan. Oh ya Tuhan. Lalu kata Tuhan, suruh para imam pengtabut nyemplung duluan. Dan mereka trompet bunyi, sobar bunyi, dan pendeta-pendeta imam angkat tabut Tuhan dan mereka celupkan kakinya. Kira-kira mereka bisik-bisik enggak? Lu duluan, lu duluan, lu duluan. Ini hanyut, ini tenggelam, lu duluan. Duluan. Ragu enggak? Tapi kita katakan mereka diantara enggak ngerti berapa dalam, mau langkahkan kaki. Dan mulai air kebuka. Langkah kaki lagi, mulai air kebuka. Langkah kaki lagi, air terbuka. Air yang turun dari atas, itu balik lawan arah kata Alkitab. Dia lari ke depan. Air yang surut ke bawah, kering kerontang. Berapa lama? 1 musim menuai, mungkin 2-3 bulan. Mengapa lama Pak Pendeta? Karena yang nyebrang 2 juta orang.
Waktu saya tinggal Kelapa Gading terjadi banjir. Dan kadang-kadang ada kita yang diselamatkan pakai mobil tentara. Untuk menyelamatkan 40 rumah yang 21 gang. Itu butuh 6 jam loh. Gimana 2 juta orang? Yang lewat itu bukan hanya anak tentara-tentara. Ada oma-oma, ada opa-opa, ada gerobak-gerobak, ada bebek, ada wedus. Apa? Bukan kardus ya, wedus kata orang. Macam-macam. Itu lewat. Nah, ya kalau anak sekolah minggunya baik, kalau anak sekolah minggunya jahat, baling-baling dia di situ kan. Becek-becek dia. Makanya lama. 2 juta orang. Dan hebat Tuhan itu Bapak Ibu. Ketika orang Israel tiba pada tanah perjanjian masa depan mereka, ada halangan depan mereka, mereka kuduskan diri dan mereka melangkah dengan iman. Dan poin saya di situ. Bagaimana saudara menyikapi masa depan? Kuduskan diri dan melangkah dengan iman. Itu caranya. Baru Tuhan akan kerja. Begitu cara menyikapi masa depan yang kau tidak tahu kayak apa. Ketika dia lihat sungai Yordan, mereka kuduskan diri dan melangkah dengan iman. Maka Allah buka jalan dan tibalah mereka di tanah masa depan. Tanah perjanjian. Mari saya ajak saudara mikir. Saya kalau baca Alkitab suka mikir. Waktu mereka keluar dari Mesir, lalu mereka dikejar Firaun, lalu mereka kepepet di antara padang gurun gunung dengan laut. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa, angkat tongkatmu, pukulkan ke laut itu. Nah, ketika Musa pukulkan tongkatnya ke laut, maka datang angin dari timur, angin dari barat, ketemu di tengah yang saya pelajari, ketemu di tengah angin itu, lalu turun kecepatan tinggi. Mungkin 300-400 km per jam, secepat pesawat. Turun dia dalam volume yang besar. Hantam itu laut. Sampai kedalaman dasar. Baru angin itu bawa, pisahkan itu laut. Tingginya dasar laut kepada air di atas itu 500 meter saya belajar. Lebarnya selat yang mereka lewati itu antara 7-9 km mereka nyebrang. Lebarnya dinding laut yang dipisahkan antara dinding sini itu 200 meter. Karena yang datang ini ratusan ribu mereka akan lewat. Bayangkan. Jadi datang angin dari atas, ketemu di tengah, turun ke bawah. Hantam, tekan itu laut. Sedalam 500 meter. Dan ketika tiba di dasar, mereka geser. Angin itu geser dinding yang satu, geser dinding yang satu. Dan mereka lewat di tengah. Dan mereka lihat dinding air 500 meter. Setinggi Petronas. Dan saya mikir, begini Bapak Ibu. Kan mereka jalan di tengah-tengah ya. Mereka jalan. Bagi saya itu aneh. Mengapa Bapak Ibu? Pasti anginnya masih ada, ya Pak ya? Kalau nggak ada anginnya, sudah nyatu lagi kan? Air saja dengan volume berapa miliar ton. Itu minggir. Kok orang cuma berat 80 kilo nggak berterbangan? Itu yang saya mikir. Betul. Pakai imajinasi saudara. Kalau anginnya nggak ada, udah nyatu lagi itu laut. Dan tetap bertahan itu angin. Tapi orang yang 80 kilogram jalan petatang petenteng. Di dasar laut. Nggak terganggu jalan mereka. Cuma laut yang didinding oleh Tuhan sama angin itu. Saya rasa Tuhan ngomong sama si laut. Laut, kau boleh bertiup. Cuma lihat-lihat. Kalau ada kepala hitam jangan kau ganggu. Kalau ada bening-bening itu air boleh kau sikat kata Tuhan. Oh iya komandan alam semesta. Saya percaya Tuhan perintahkan angin. Supaya lihat-lihat kalau bertiup. Kalau ada manusia, you jangan ganggu kata Tuhan. Makanya enggak kena ini mereka ini. Tetap mereka jalan tanpa terganggu oleng atau terbang. Jalan mereka terus. Sampai mereka tiba. Ketika mereka masuk tanah Kanaan. Mereka Tuhan belah sungai Yordan. Jaraknya dekat. Cuma 20-30 meter. Kalau ini 7-9 kilometer. Namun yang aneh gini. Kalau Laut Tebrau itu terbelah karena Tuhan kirimkan angin. Maka dibelah Tuhan wajar. Kalau ini terbelah karena apa? Alkitab katakan, karena apa? Karena kaki imam. Apa kaitan kaki dengan air yang lari? Coba saudara pikir. Nangkap maksud saya. Kalau Laut Tebrau itu lari karena angin yang hantam. Wajar itu keluar.
Tapi ini anginnya lari karena kaki imam melangkah. Apa kaitan kaki dengan air yang terbelah? Itu gak masuk akal buat saya. Itu cara kerja Tuhan. Amin ya. Enggak ada korelasi di antara kaki imam dengan air sehingga air terbelah. Enggak ada masuk logika mujizat terjadi. Kalau angin hantam laut terbelah itu masuk logika, masih bisa. Tapi kaki enggak masuk logika buat saya. Tapi itulah Tuhan. Meskipun enggak masuk logika, kalau hidupmu benar, kau melangkah dengan iman, Tuhan tetap kerja. Amin ya. Tuhan tetap kerja. Tuhan tetap kerja. Dan yang namanya rintangan, halangan itu di depan sifatnya Bapak Ibu. Enggak ada di belakang. Di belakang itu pagar rumah. Namanya halangan rintangan itu di depan. Jadi kalau saudara lihat, Pak besok Pak ada masalah saya, itu rintangan memang di depan. Pak dagang saya nggak lancar, Pak yang utang belum bayar-bayar, itu rintangan saudara. Dan yang luar biasa, kalau rintangan itu mampu kau atasi, Tuhan biarkan kau kerja. Tapi ketika engkau tidak bisa atasi, engkau melangkah dengan iman, maka Allah bekerja. Semakin mustahil rintanganmu, semakin besar potensi mujizat Allah di situ. Itu yang saya dapatkan. Semakin mustahil rintanganmu kau lewati, semakin besar potensi mujizat Allah di sana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang punya masalah gede-gede, engkau orang berbahagia karena engkau yang punya potensi mengalami mujizat Tuhan. Daripada masalah yang kecil-kecil. Kalau masalah kecil Tuhan katakan bisa, kerjain sendiri. Tapi kalau sudah mustahil dia, maka Tuhan akan turun tangan take over, akan buka jalan. Sampai nanti Bapak Ibu ketika kau tiba di tanah Kanaan, kita gak bilang, gua kaya ya karena usaha gua, gak bisa. Gua sukses ya karena otak gua, gak bisa Bapak Ibu. Gua jadi seperti ini karena upaya, gak bisa. Engkau ketika kau tiba di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, di tanah kelimpahan, engkau bilang, memang campur tangan Tuhan sajalah. Karena campur tangan Tuhan sajalah saya bisa ada seperti ini. Kita menjadi rendah hati di dalam kelimpahan. Kita menjadi orang murah hati di dalam kebesaran. Kita menjadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, kalau engkau menghadapi rintangan pada pagi ini, engkau jaga hidupmu bersih dan masuk ke dalam rintangan itu. Saya berdoa. Besok Tuhan buka jalannya buat saudara. Lusa Tuhan buka jalannya. Minggu depan Tuhan buka jalannya. Saya berdoa. Besar percaya saya. Ketika kau tak berdaya, maka Tuhan akan bekerja. Yang terakhir Bapak Ibu. Dalam ayat 38 ayat 3 sampai 4. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Yang pertama, bagaimana saudara menyikapi masa depan? Harap akan penyertaan Tuhan senantiasa. Maka Tuhan akan jadikan kau pusat perhatiannya. Tak akan ada pun satu pun yang akan menimpa engkau tanpa Tuhan tahu. Dia pasti tahu. Kalau Tuhan tahu berarti segala sesuatu izin sama dia. Harus lewat dia. Baru Tuhan yang approve apapun boleh menimpa saudara. Jadi Tuhan yang kendali itu maksudnya. Yang kedua, kalau kau berharap pada Tuhan, maka Alkitab katakan, sekalipun masa depanmu itu seperti padang gurun. Seperti tidak ada harapan, tidak ada sumber daya untuk mensupport kehidupanmu. Alkitab katakan, dia terlalu hebat memelihara engkau. Terlalu hebat dia pelihara engkau. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi masa depan, maka kita harus menjaga hidup kita bersih hari ini, dan melangkah dengan iman terhadap masalah yang kita hadapi di hari esok. Maka Allah akan buka. Sekalipun enggak ada dasar logika untuk melihat mujizat Tuhan, ya itulah Tuhan saudara. Men ya, enggak ada dasar logikanya Tuhan kerja. Enggak bisa nyambung Tuhan kerja, ya itu dasar logikanya. Bukankah di Indonesia sukar bikin surat izin gereja? Iya kan? Iya. Ada sebuah gereja sudah pakai konsultan habis 5 miliar untuk urus, enggak dapat. Dan mereka berdoa, habis doa seorang ibu, dia jalan ke daerah sebuah kantor pemerintah setempat, dia turun dan jumpa orang di pinggir jalan. Orang biasa, enggak orang pegawai. Ngapain Bu? Ini Pak saya mau urus izin gereja Pak, udah berapa lama? Udah 5 tahun Pak habis. Oh gitu ya Pak, ikut. Pakai baju biasa bukan pegawai. Dia naik ke lantai 3 kantor pemerintahan setempat. Dia bilang sama pegawai itu, lu kerjain izinnya sekarang juga, gua tunggu katanya.
Ini orang biasa, enggak camat, enggak lurah, enggak bupati, orang biasa. 1 jam keluar izin gerejanya. Cara kerja Tuhan. Setelah itu enggak pernah ketemu lagi sama orang itu. Yang hebatnya, ada orang awam kok ditakuti pihak pemerintah, itu lucu. Bagi saya enggak masuk logika. Kalau yang datang punya pangkat bintang 3 ngomong, wajar dikerjain. Ini orang biasa. Ya kita enggak tahu pasti dia berpengaruh di mana, kita enggak tahu. Akhirnya Tuhan kerja. Yang enggak masuk logika, Tuhan kerja. Amin. Yang ketiga, bagaimana saudara menyikapi? Saudara harus bersiap sedia atas skenario Tuhan dalam hidup saudara di masa depan. Siap sedia akan skenario Tuhan tentang hidup saudara di masa depan. Dalam ilmu perfilman Bapak Ibu, pembuat jalan cerita film itu sutradara. Itu bisa 40 halaman. Saya pernah bikin skrip televisi. Waktu tahun-tahun berapa itu kita siaran di TVRI ya. Saya jadi host juga. Wah, skripnya tebel. Karena durasinya per detik per menit. 30 detik, 15 detik itu mahal di siaran televisi. Karena hitungannya kita waktu itu bayar setahun sampai 2M. Cuma setengah jam slotnya 2 minggu sekali. Mahal sekali. Jadi orang-orang yang bermain televisi itu memang gereja-gereja kaya lah. Ya. Skrip. Dan penulis skrip dari sini dia akan tentukan aktor, aktris, antagonis, pemeran pembantu. Baru dia akan cari nanti orang-orang ini. Nanti udah dapat orang ini tim, baru dikasihnya skripnya, suruh baca. Kalau sudah baca, baru mereka akan mainkan peran. Baru kameramen akan dikontrol sutradara. Ketika sebuah acting, sebuah perkataan, sebuah sikap salah, dia bilang, cut! Bukan gitu, begini. Dia akan ingatkan lagi, cut! Maka aktor akan coba lagi, berkali-kali, cut! Berkali-kali tegur, cut! Bisa gak si aktor bilang, capek banget sih lihat film, udah gue berhenti, bisa gak? Oh bisa, sutradara kata silahkan pergi bro, saya akan cari yang lain. Kalau dia bandel, betul-betul dipecat sama sutradara. Ulah, karena itu kontrak puluhan juta. Jadi kalau dibilang, lu dibilangnya gak bisa ya? Ya gua maunya kayak gini, gak bisa, maunya gua. Tetap harus maunya sutradara itu film, bukan maunya aktor. Aktornya pemain saja. Dalam alam semesta ini, sutradaranya Tuhan, aktornya saudara dan saya. Dalam segala hal, dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam studi, dalam pelayanan, dalam bisnis, kita sebagai aktor, sutradaranya Tuhan. Dan Tuhan punya skenario yang jalan-jalan ceritanya kita nggak paham. Walaupun kita nggak paham, dalam jalan-jalan cerita ke depan, apa yang perlu kita kembangkan, ya ikut saja maunya Tuhan. Harus terbuka pada skenario Tuhan. Masa depan, enggak ada yang pasti Bapak Ibu. Dan tidak selamanya enak ke depan. Ayub, ini kitab paling tua di Alkitab. Kitab Ayub paling tua. Jadi bukan kitab Kejadian Mazmur, itu kitab Ayub paling tua di Alkitab. Ya. Dan kitab Ayub ini lucu Bapak Ibu. Kalau saudara baca kitab Ayub, satu kali ada rapat di sorga, Tuhan pimpin rapat. Ketika pimpin rapat, Tuhan tanya salah satu pengunjung sorga, namanya Iblis. Iblis, dari mana? Keliling dunia Tuhan. Dalam otak sekolah minggu saya, iblis itu ada di neraka, ya kan? Guru-guru bilang, adik-adik, iblis ada di neraka. Tapi dalam kitab Ayub gak cocok. Dia nyelinap di antara malaikat, meeting di sorga. Tuhan tanya, dari mana kau? Keliling bumi Tuhan. Lihat hambaku Ayub, lihat bagus. Iya bagus Tuhan, tapi kan Tuhan lindungi. Angkat lindungnya Tuhan biar saya kerjain. Berarti iblis ikut rapat saat itu. Gak mungkin Tuhan bilang, iblis dari mana? Gak mungkin, pasti itu ngomong ini dekat kayak gini. Berarti salah teologi saya selama ini kan. Menurut kitab Ayub, makanya ini adalah kitab tertua. Sukar diselami dalam ilmu doktrin teologi. Gak masuk ilmu doktrin teologi untuk menyikapi konteks itu. Makanya ini paling tua. Enak banget. Dalam cerita Ayub seakan Tuhan di sini, iblis di depan. Enak banget ditulis, suka-sukanya penulis. Ya, menurut pikiran nggak bisa antara yang kudus dan yang itu bersatu nggak bisa. Tapi Ayub bodo amat, itu urusan kalian katanya. Dia tulis suka-suka dia. Nah kita harus ikut itu. Ya, dan Tuhan kasih izin dicobai Ayub. Mati anaknya yang sedang berpesta, 7 orang. Dalam waktu yang sama habis dombanya, habis untanya, habis semuanya. Dan akhirnya Ayub duduk di jalan, di pasir ambil debu. Dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, penyerahan yang luar biasa. Saudara bisa kayak Ayub? Mau cicipin? Gini,
Saya lihat gini, teman-teman, maafkan saya. Ada pendeta-pendeta yang khotbah Ayub itu enteng banget. Sekarang kan dia lebih hebat dari Ayub. Lu dapat 10% aja DP-nya, baru tahu rasa lu semaput, ya kan? Jadi jangan coba anggap enteng khotbah kita. Saya aja takut khotbah ini, kitab ini. Enggak sembarangan, perlu kegentaran Bapak Ibu. Cobalah nanti, coba saudara misalnya dapat uang beli Samsung S10 Note, ya, Note 10 yang 15 juta itu. Nah, kau sudah beli dari mana, kah? Dari Erafone atau dari mana? Dan ketika kau di kantor mau makan nyebrang jalan, kau pegang dan kau telepon. Pas kau telepon, tiba-tiba pinggir jalan datang motor dua, langsung ambil itu, langsung dia lari. Lalu saya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kayak gitu ya? Kayak gitu. Bisa gitu. Mau ku tengok mukamu tadi itu. Kulihat mukamu kayak gitu. Gampang ya. Saya pernah mencicipi sedikit. Saya baru nikah 3 bulan. Dibongkar rumah kami pakai mobil box itu. Habis semua, saat video-video foto nikah kami diambil. Saat underwear diambil sama maling itu. Ya kalau nikah kan baju baru, underwear baru kan. Saat video-video segala macam, kipas angin semua, cuma spring bed yang gak kebawa sama dia. Lalu saya duduk di spring bed sama istri saya. Karena pintu rumah kami dari kayu jati, dihantam pakai linggis sama mereka. Pecah sepertiga. Masuk kami. Wah, duduklah kami di spring bed. Istri saya bilang, ya habis deh katanya, nangis dia. Waktu saya nikah, itu nikah zaman dulu itu serah, orang datang suka-suka. Kasih kado, kasih uang terserah. Zaman sekarang kan gak sopan ya. Kasih undangan, bunga coret, kado coret, amplop centrang gitu. Itu kan gak sopan itu. Suka-suka orang ngasih lah, ya kan? Zaman saya masih ada batu bata di amplopin. Batu bata, bukan batu bata. Kepecanda, ada kotak gede isinya 2.000, kan bercanda, seneng buka kado ketawa nangis juga. Dan 40% kado belum buka, kamar diambil semua sama maling. Istri saya bilang, ya habis deh. Ayub kecil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub kecil, tapi ku tinggalkan dia di kamar mandi nangis aku supaya pura-pura kuat depan istri aja. Cicip sedikit. Ya, ujungnya nanti saudara saya kasih. Ayub satu kali kena kusta stadium 4. Dia ambil beling, dia tarik. Ngeri sekali. Teman-temannya datang. Akhirnya dia tiba pada sebuah kesadaran. Hampir dia menyesali hari kelahirannya. Nanti saudara baca pasal 30. Di situ Tuhan diskusi sama dia. Tuhan bilang, mari kita diskusi. Di mana engkau? Waktu aku mengadakan bumi, langit, di mana engkau? Apakah kau berpengertian? Tuhan ingin ngomong sama Ayub. Aku yang tahu jalan cerita, kau enggak tahu. Aku, walaupun di masa depan ada hal-hal yang tidak baik, tetap aku yang tahu masa depan. Aku akan tetap pegang hidupmu. Dan endingnya kan memang Ayub sembuh tanpa obat ya, tanpa tabib. Dan dia masih punya anak, Alkitab katakan, dan tambah luar biasa secara finansial. Ujungnya masih dipegang Tuhan Bapak Ibu. Sering kali gini, ketika kita ada pada lembah-lembah kehidupan di masa mendatang, kesulitan, sering kali kita bilang, Tuhan apakah engkau masih ada? Wajarlah. Tuhan apakah engkau masih mengasihi aku? Tuhan aku kan baik, Tuhan aku pelayanan, kok ini terjadi? Perhatikan kalau itu terjadi, terbuka skenario Tuhan. Dan Tuhan akan pegang jalan hidupmu, walaupun kau tidak paham saat itu. Amin. Walaupun kau tidak paham, terbuka skenario Tuhan. Dan Tuhan pasti akan pegang jalan hidupmu sampai akhirnya walaupun kita enggak mengerti kayak apa. Tapi Tuhan akan pegang. Sikap kita menyikapi hal-hal sulit yang kita enggak mengerti ke depan, tetap terbuka akan skenario Tuhan karena dia pemilik kehidupan. Tidak selamanya jalan hidup sesuai keinginan saudara. Enggak selamanya keadaan bisnis sesuai pikiran saudara. Kalau dagang kan pengennya untung kan? Enggak semua kayak gitu Bapak Ibu. Enggak semua pelayanan mulus seperti yang saudara imani, enggak semua. Nah kalau itu sempat diizinkan untuk terjadi, ingat, yang penting satu, tetap Tuhan yang pegang. Dia yang pegang, amin. Ada lagu yang mengatakan, jalanmu tak terselami. Tahu lagu itu? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tahan dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapa di antara saudara yang butuh penyertaan Tuhan, angkat tangan. Siapa di antara saudara yang sedang menghadapi masa depan yang penuh kesulitan, rintangan, angkat tangan. Siapa di antara engkau nggak ngerti kok bisa ini terjadi Tuhan? Saya nggak paham kenapa ini bisa berlangsung Tuhan, angkat tangan. Berharaplah pada Tuhan, maka Dia perhatikan hidup dan pelihara engkau. Jagalah kekudusan hidup, melangkah dengan iman, maka Dia akan buka jalan. Tetap percaya Dia pemilik skenario kehidupan, ikut saja. Dia punya rencana yang indah ke depan. Angkat tanganlah pada Tuhan dan berserah. Mari naikkan lagu ini sekali lagi. Katakan dengan iman. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau telah berfirman kepada kami bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Amin. Baik di masa lalu, di masa kini, maupun di masa mendatang. Ya, Ada Tuhan di depan kami yang pegang kendali, yang kontrol, yang perhatikan, yang buka jalan buat kami. amin. Tuhan, lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu harapan mereka, Engkau tahu iman mereka, Engkau tahu rintangan mereka, Engkau tahu kebingungan, keterbatasan mereka. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, curahkanlah kemurahan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu
bahkan jalan-jalan yang terbuka daripada. Dan berikanlah kami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kami diteguhkan, kami dikuatkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara berdoalah, naikkanlah apa yang menjadi kerinduan. Dia ada di sini. Ini saatnya engkau berdoa menghadap Tuhan yang besar. Dia ada di sini. Dia menolong, dia ulurkan tangan. Dia berfirman karena dia menepati. Dia berfirman maka dia mengerjakan. Allah kita hidup. Allah kita masih bekerja hingga hari ini. Dia tidak terbatas. Dia melebihi masalahmu yang tidak terbatas. Dia melebihi pergumulanmu yang paling mustahil. Dia melebihi segala-gala kesulitanmu yang paling rumit. Dan dia mau ulurkan tangan bagimu yang percaya di dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh